Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Saadatul Aprilia dengan NIM 1705020063. Di sini saya akan membahas sedikit tentang penawaran umum atau yang biasa kita sebut sebagai go public. Pembahasan pertama mengenai konsep penawaran umum, di mana penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Di mana untuk kegiatan tersebut biasa disebut sebagai go public. Go public dapat menjadi strategi untuk mendapatkan dana dalam jumlah yang besar. Dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan ekspansi, memperbaiki struktur permodalan, dan investasi. Dengan adanya proses penawaran umum, maka perusahaan emiten akan mendapatkan banyak keuntungan. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai manfaat dari penawaran umum. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perusahaan, antara lain yang pertama, memperoleh sumber pendanaan baru. Yang kedua, yaitu memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha. Kemudian yang ketiga, melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain. Kemudian yang keempat, peningkatan kemampuan going concern. Kemudian yang kelima, meningkatkan citra perusahaan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian materi selanjutnya mengenai konsekuensi penawaran umum. Di sini ada dua konsekuensi dalam penawaran umum, yaitu yang pertama, berbagi kepemilikan, dan yang kedua yaitu mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Untuk konsekuensi pertama yaitu berbagi kepemilikan. Artinya di sini bahwa persentase kepemilikan akan berkurang sehingga banyak perusahaan yang hendak go public merasa enggan karena khawatir akan kehilangan kontrol atau kendali perusahaan. Kemudian konsekuensi penawaran umum yang kedua mengenai mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Di sini dapat kita artikan bahwa peraturan yang diterbitkan oleh pasar modal justru akan membantu perusahaan dapat berkembang dengan cara yang baik di masa mendatang. Sehingga para pemegang saham, pendiri, dan manajemen perusahaan tidak perlu khawatir dengan berbagai pemenuhan peraturan tersebut, karena banyak pihak profesional yang dapat dimanfaatkan jasanya untuk membantu perusahaan mencapai go public. Kemudian materi selanjutnya mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penawaran umum. Pihak yang melakukan penawaran umum di sini disebut sebagai emiten. Adapun pihak yang dapat menjadi emiten adalah yang pertama, perusahaan atau badan hukum, yang kedua, reksadana atau efek beragunan aset, dan yang terakhir yaitu pemegang saham perusahaan atau perorangan atau badan hukum. Kemudian di sini bagaimana sih proses penawaran umum itu sendiri? Yang pertama, manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui go public. Yang kedua, perusahaan meminta persetujuan rencana go public kepada para pemegang saham dan perubahan anggaran dasar dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang ketiga, emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen. Kemudian yang keempat, perusahaan mempersiapkan kelengkapan dokumentasi emisi. Yang kelima, perusahaan melakukan kontrak pendahuluan bursa efek. Yang keenam, yaitu perusahaan melakukan penandatanganan perjanjian emisi. Proses yang ketujuh yaitu khusus penawaran obligasi atau efek lainnya yang bersifat utang, terlebih dahulu harus memperoleh peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat efek. Yang selanjutnya yaitu perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumennya kepada 9 Bapepam sekaligus melakukan ekspos terbatas di Bapepam. Proses yang terakhir yaitu penawaran umum dalam hal ini adalah
penawaran efek yang dilakukan dalam wilayah Indonesia atau kepada warganya dengan menggunakan media massa, atau ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 pihak dalam batas nilai serta dalam batas waktu tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.